Atau belum? Nanti saya akan tanya sama Pak Agus ya, apakah beliau punya ujian secara khusus untuk UAS sambil menunggu persiapan kelompok. Nanti silakan langsung ya coba share screen ya kelompok ini, kelompok 5. Kalau misalnya beliau tidak memberikan soal secara khusus seperti yang sebelumnya, maka nanti untuk UAS saya akan coba perhitungkan kumulasi nilai dari proses belajar kita selama ini ya. Jadi kalau nanti ada nilai yang saya rasa sudah cukup baik, mungkin tidak perlu melakukan UAS lagi. Tetapi jika misalnya ada beberapa penilaian yang dirasa memang harus untuk meningkatkan atau memperbaiki nilainya, mungkin itu yang dikasih pilihan. Seperti itu ya. Nanti saya tanya dulu, soalnya kalau UAS kemarin kan Pak Agus tidak. Ini karena dia menilai proses juga katanya. Jadi nanti selama Pak Agus ngajar, kalian aktiflah gitu ya, setidaknya bertanya. Oke. Udah siap? Silakan langsung diambil alih ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan hari ini kami akan membahas mengenai kasus hukum lingkungan, yaitu pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang terjadi di PT One Bau Steel Bekasi Jawa Barat atau WBSL kalau salah Bu ya. Nah, ini anggota kelompok kami ada Agung Reski Wijaya, kemudian Putri Melinda, Muhammad Rizkyana, Muhammad Iqbal, Netri Astriani, dan Messi Elnita. Nah, jadi PT One Bau Long Steel atau WBLS itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi baja. PT WBLS ini berdiri pada 8 April tahun 2013 dan berada di atas lahan lebih dari 50.000 meter persegi yang terletak di Jalan Karawang, Bekasi, KM 37. Kampung Pacing, RT 3, RW 6, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin. PT WBLS ini memproduksi 3 produk yang siap untuk dipakai, yaitu siku, UNP, dan bilet. Nah, produk ini biasanya dipakai sebagai bahan baku utama dalam pembuatan tiang, pembuatan rumah dari baja, atau industri otomotif. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama deskripsi masalah, kemudian hukum apa yang dilanggar, dan hukum yang diterima, kemudian pentingnya pidana tambahan, dan juga pendapat mengenai kasus ini. Kita langsung ke yang pertama, yaitu deskripsi masalah. Nah, PT WBLS ini menghasilkan limbah padat berupa steel slag dan debu EAF. Steel slag dan debu EAF ini merupakan limbah yang berbahaya dan beracun atau B3, termasuk limbah B3 yang dihasilkan dari peleburan baja yang termasuk ke dalam suatu limbah industri besi atau baja yang bersifat reaktif, beracun, serta dapat menyebabkan infeksi bagi masyarakat di sekitarnya. Kemudian hukum yang dilanggar. Hukum yang dilanggar itu adalah pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Itu mengenai semua orang atau perusahaan tidak diperbolehkan untuk melakukan dumpling atau pembuangan limbah dan atau bahan ke lingkungan hidup tanpa izin. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang terdapat di pasal 61 yaitu menjelaskan mengenai hal mendapatkan izin melakukan dumpling limbah atau pembuangan limbah. Nah, hukuman yang diterima, PT WBLS secara sah telah bersalah melakukan dumpling limbah ke media lingkungan tanpa izin.
Ya, jadi pasal 60 tadi yang sudah dilanggar itu karena PT WBLS ini tidak memiliki izin untuk membuang limbah. Kemudian pidana pada pasal 104 pasal dan juga pasal 116 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 kepada Direktur Utama atau Dirut PT WBLS dengan menjatuhkan denda sebesar 200 juta. Dan juga ada hukuman tambahannya itu berupa memperbaiki lingkungan akibat tindak pidana dengan normalisasi fungsi lingkungan terhadap lokasi dumping limbah B3 di bawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, serta terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000. Nah, kemudian pentingnya pidana tambahan. Bentar. Menurut teori pertanggungjawaban mutlak atau strict liability, terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindak pidana korporasi. Kemudian pada tanggal 22 Juli tahun 2014, terdakwa telah diberikan 2 lembar fotokopi legalisir sanksi teguran tertulis berupa surat dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi nomor 660.3/2302 garing PPKL garing BPLH garing 2014. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi juga mengeluarkan 1 bundel fotokopi legalisir surat seperti yang saya sebutkan sebelumnya per tahun 2015 perihal sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada terdakwa, yaitu tadi Dirut PT WBLS. Nah, kemudian pada tanggal 2 Mei tahun 2017, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi memutuskan untuk melakukan pengawasan gabungan dengan PPLH Provinsi Jawa Barat untuk penataan sanksi administrasi. Lalu Majelis Hakim telah memutuskan dan menjatuhkan pasal 104 Jo pasal 116 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 kepada Dirut PT WBLS dikarenakan adanya pertimbangan dari Majelis Hakim, maka terdakwa dijatuhkan denda sebesar 200 juta rupiah. Terdakwa juga dijatuhkan pidana tambahan seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu diharuskan memperbaiki lingkungan akibat tindak pidana dengan cara normalisasi fungsi lingkungan terhadap lokasi dumping limbah B3. Nah, kemudian ini pendapat kelompok kami mengenai kasus yang terjadi di Bekasi ini, yaitu pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT WBLS dengan cara dumping atau membuang limbah secara langsung sembarangan ke lingkungan hidup telah mendapatkan sanksi yang sesuai dengan kasus yang dilanggarnya. Kemudian pendapat dari kelompok kami mengenai kasus ini adalah PT WBLS diharapkan untuk tidak melakukan dumping limbah secara sembarangan lagi dan mengatur tata kelola limbah yang benar sesuai dengan peraturan yang ada. Tetapi jika hal tersebut masih terjadi, bisa diberikan teguran denda yang lebih besar dari 200 juta sebelumnya, sehingga menimbulkan efek jera bagi PT tersebut. Dan jika tidak menimbulkan efek jera kepada daerah setempat, dapat mengeluarkan surat perintah berupa pembongkaran hak izin atau hak milik perusahaan PT WBLS sehingga tidak dapat beroperasi dalam jangka waktu tertentu, sampai pengelolaan akhir limbah sudah diperbaiki sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung disampaikan, Bu. Ya, baik. Terima kasih perwakilan dari kelompok 5. Silakan untuk kelompok lain, saya persilakan untuk bertanya atau memberikan pendapat terlebih dahulu. Boleh slide-nya berpindah ke slide awal, Pak Skip. Jadi ini adalah contoh ya, contoh pelanggaran hukum atau kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT WBS ya, WBSL ya. Kemudian kasusnya itu berupa tindakan dumping terhadap tindakan dumping limbah B3 ke lingkungan yang dilakukan oleh PT WBS yang tanpa izin gitu ya. Nah, limbah B3-nya ini berupa steel slag dan debu EAF. Tidak ada informasi ya
Oh, sudah nih ada nih, bersifat reaktif, beracun. Maksud saya yang menjadi trigger kemudian PT ini dikasuskan itu apakah ada semacam aduan atau misalnya kasus yang ditemukan oleh di masyarakat kelompok 5 itu belum ada informasinya tuh, misalnya adanya demo dari masyarakat atau ditemukannya sejumlah penyakit terkait pajanan dari steel slag atau debu AF ini, ada nggak informasi itu? Trigger kenapa kemudian dia dikasuskan? Biasanya kalau ada pelanggaran lingkungan, tapi ketika tidak memberikan dampak, maksud saya signifikan terhadap lingkungan atau kesehatan, dia belum dikasuskan seperti itu ya. Walaupun sudah terlihat bahwa itu suatu pelanggaran. Di sini ada nggak? Kalian temukan itu nggak? Kenapa dia kemudian diperkarakan atau dikasuskan? Kelompok 5 boleh menjawab? Halo, kelompok 5, Roski dan teman-teman. Ya, Bu, sebentar, Bu. Ada Agung, oh ya. Oke. Saya pikir saya ini ke-mute atau nggak dengar. Baik, Ibu, izin menjawab, Bu. Silakan, Messi. Jadi, bentar, Bu. Nah, kemarin beberapa barang bukti limbah B3 yang dihasilkan oleh PT Wanbao Long Steel ini terdapat limbah padat berupa steel slag dan debu EAF yang terletak di area terbuka itu, Bu. Terus sudah dilakukan juga terdapat 3 sampel limbah padat berupa steel slag dan debu EAF yang diambil dari 4 titik lokasi, Bu. Jadi ini langsung dicek oleh pemerintah gitu, Bu. Terus pada tahun 2015 sampai 17 Juli 2018 wadah penyimpanan limbah yang dibuang itu, Bu, tidak memiliki surat izin dari Menteri, Gubernur, Wali Kota, atau Bupati, sehingga makanya diberikan sanksi sebagai efek jera, Bu, kepada PT Wanbao Long Steel ini, Bu. Oke, berarti entah ya, mungkin belum ketemu atau apa, dari informasi yang kalian baca, berarti memang belum ada keluhan ataupun pencemaran lingkungan yang maksudnya yang terlapor atau menjadi aduan dari masyarakat ya. Tapi ini kemudian dikasuskan berdasarkan dari hasil pemantauan gitu ya, atau monef dari pemerintah terhadap PT ini gitu ya. Karena kalau saya lihat berarti seperti itu kan, triggernya adalah PT ini memang dipantau karena dia memiliki limbah B3 gitu ya. Kemudian dilihat bagaimana dia pengolahan limbahnya, kemudian dihubungkan dengan kasus pelanggaran. Jadi seperti itu ya. Nanti boleh dicari tahu lagi. Berarti kan itu kan emang hasil pantauan ya, hasil pantauan pemerintah ditemukan adanya steel slag atau debu AEF di beberapa titik ya, yang menandakan artinya ada potensi dumping gitu ya, ada potensi dumping terhadap limbah B3 di lingkungan oleh PT WBS. Oleh karena itulah kemudian mereka dikasuskan ya. Baik, nanti boleh dicari tahu lebih lanjut jika memang ada tambahan keluhan dari masyarakat atau aduan, mungkin bisa jadi dasar juga. Oke, kemudian ke hukum, coba hukum yang dikenakan. Oke, jadi hukum yang dikenakan, pelanggarannya itu kan adalah terhadap pasal 60 ya, bahwa mereka melakukan dumping, kemudian berlapis di pasal 61 mereka tidak punya izin gitu ya untuk membuang limbah. Jadi ada pasal 60, 61. Kemudian untuk sanksinya itu melihat ke pasal 104 ya, Jungto 116.
bahwa ini penanggung jawabnya penanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap pelanggaran itu adalah perseorangan ya, karena ini PT. Jadi direktur utamanya. Oke, kemudian lihat ada lagi kayaknya di slide ke-13 kayaknya. Coba. Oh ya, ini. Ya, jadi ini hukumnya sebenarnya mereka bertahap ya, tidak langsung dijatuhkan hukuman pidana dan sanksi ya, tetapi mereka diberi teguran lisan dulu, betul ya? Kemudian sanksi administrasi gitu kan. Kemudian baru diberikan juga paksaan pemerintah untuk memperbaiki lingkungan atau melakukan normalisasi ya, baru selanjutnya juga ada denda ya. Oke, ada menurut kelompok sudah cukup berarti ya. Apakah ada hukuman tambahan yang harusnya diberikan? Nah, kita nggak bisa mengkaji nih hukum pidana tadi gitu ya, baru denda yang bisa kita sanksikan gitu karena memang tadi sepertinya hasil monef ya. Jadi kan kalau pidana itu bisa kita berlakukan ketika dia merusak lingkungan, terbukti merusak lingkungan atau mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa. Oleh karena itu baru bisa kita masukkan kasus pidana. Nah, ini kan masih bentuknya perdata semua. Ya, jadi temuan-temuan gitu. Memang ada sampel steel slag dan debu AFF-nya di AEF-nya di lingkungan gitu ya, maka dia kena denda. Jadi seperti itu ya. Jadi belum bisa dimasukkan ke ranah pidana karena memang belum terbukti mengancam keselamatan lingkungan, kesehatan lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Oke. Kelompok lain silakan. Yang mau ini bertanya, memberikan pendapat? Cukup bisa dimengerti ya, kelompok 5 ya. Jadi maksud saya, kenapa kok kalau yang sebelum-sebelumnya kan yang disampaikan sama teman-temannya tuh ada sanksi pidana, ada sanksi penutupan ini gitu ya, sampai pemutusan izin. Nah, nanti ini ketika hukuman-hukuman yang diberikan ini sampai ke denda ini tidak diindahkan, maka bisa berlanjut sebetulnya sampai ke penutupan si PT WBS atau pemutusan izinnya, seperti itu ya. Okay. Boleh menambah dikit? Boleh. Silakan, Rosti. Jadi setelah agak ini kayaknya agak apa namanya echo ya. Device yang satunya boleh di mute. Ya, jadi setelah dari dinas itu melakukan hukuman dan ditemukan pelanggaran mengenai dumping limbah ini, Bu. Nah, ternyata dari PT WBLS ini itu tidak langsung menghentikan pembuangan limbah itu, Bu. Jadi tetap ada protes dari masyarakat setelah masyarakat tuh tahu hasil pengukuran dari pemerintah. Nah, terus PT WBLS ini itu memberikan kompensasi berupa uang ke warga, Bu. Tapi warga tetap menolak karena yang diinginkan warga itu mereka tuh tidak membuang limbah lagi, tapi malah tetap diteruskan oleh PT WBLS, Bu. Gitu, Bu. Kasus tambahnya, Bu. Oh iya, ya betul. Terlihat sih kayaknya karena ada terlihat maksudnya mereka tidak mengindahkan teguran awal ya, karena setelah kan pertama dia sanksi administrasi ya, kemudian ke paksaan pemerintah yaitu normalisasi fungsi lingkungan yang ada di lokasi tempat mereka melakukan dumping. Tapi ada juga denda gitu. Nah, jadi kan denda ini sebenarnya hukuman bertahap kan ketika kedua hal ini tidak diindahkan. Kalau paksaan pemerintah kan dia bisa apa namanya beriringan dengan sanksi administrasi seperti itu. Ya, berarti kemungkinan besar ada apa namanya sikap tidak mengindahkan gitu ya teguran awal. Oke, baik, terima kasih informasi tambahannya, Roski. Yang lain? Oke, cukup ya. Kalau cukup, silahkan berlanjut kita ke kelompok 6 ya. Silahkan kelompok 6 siapa aja, Farah? Ada Erika, Bu, tadi. Erika. Silahkan Erika dan teman-teman.
Oke. Silakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan memaparkan hasil presentasi kami, hasil diskusi kami mengenai pencemaran limbah B3. Next, adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu Bernita Tisha Yolanda, yang kedua Ayu Nirmala Maharani Utari, yang ketiga ada Erika Widya Minar Oktaviana, yang keempat ada Nadia Frisila Putri, selanjutnya ada Sela Fitratul Izzah, dan Melisa Ayunita. Kasus kami di sini ngambil di PT Samitek. PT Samitek Sewon Bantul adalah sebuah perusahaan yang beroperasi dalam pembuatan kain tenun putih dan kain tenun siap printing siap cetak, khususnya kain sebagai bahan batik atau yang biasa disebut juga kain mori rayon. Dari proses pembuatan kain tersebut dihasilkan limbah. Limbah dari hasil produksi pabrik dibuang ke sungai saluran irigasi milik warga, padahal pabrik sudah memiliki instalasi pembuangan limbah secara pribadi dalam mengelola limbahnya. Limbah dari PT Samitek yang masih dibuang ke saluran irigasi ini menyebabkan pencemaran yang dibuktikan dengan air saluran sungai irigasi yang berubah menjadi berwarna putih pekat, terkadang berwarna merah atau biru dalam waktu tertentu dan berbau menyengat. Air limbah yang dihasilkan mengandung bahan pencemar organik yang biasanya dikatakan dalam COD, BOD, TSS, TDS, fenol, amonia, sulfida, krom, pH, suhu, konduktivitas, dan deterjen yang tinggi. Limbah yang dibuang pada sungai saluran irigasi telah melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Next. Terdapat 4 hukum atau aturan yang dilanggar. Yang pertama itu Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang baku mutu air limbah pasal 8. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 73. Yang ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 20. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1969 tentang pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun pasal 3. Next. Adapun pendapat kasus tentang hukuman yang diterima oleh pelanggar. Hukuman atau sanksi yang diterima oleh PT Samitek Sewon Bantul berupa sanksi administratif karena berfungsi instrumental dalam mengendalikan perbuatan yang terlarang, yaitu penanggulangan perbuatan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggarnya. Selain itu, sanksi administratif dianggap dapat memulihkan keadaan menjadi seperti semula sebelum terjadinya pelanggaran karena memiliki karakter reparatoir. Oleh sebab itu, dalam kasus ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dengan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan sanksi administratif berupa peringatan atau surat teguran karena telah melakukan pelanggaran pembuangan air limbah. Akan tetapi, peringatan tersebut masih belum ditanggapi sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menjatuhkan sanksi berikutnya, berupa paksaan pemerintah kepada PT Samitek sebagai penyumbang limbah terbesar. Namun menurut pendapat kelompok kami, hal tersebut tidak cukup untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku pelanggaran pembuangan air limbah. Diperlukan sanksi yang lebih berat sehingga dapat meminimalisir terjadinya kembali kasus serupa. Next. Adapun kasus tentang hukuman yang sesuai.
Pada kasus PT Samitex Sewen Bantul, sanksi yang diberikan atau dikenakan kepada perusahaan tersebut hanya berupa sanksi administratif. Sedangkan pencemaran limbah B3 yang dilakukan oleh perusahaan tersebut menimbulkan kerugian pada masyarakat sekitar. Dampak yang ditimbulkan akibat dari pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan tersebut, seperti ikan di saluran irigasi yang mati, air sungai yang tidak dapat untuk dikonsumsi makhluk hidup seperti hewan ternak dan hewan sekitar mengalami kesulitan untuk mengairi sawah. Diakibatkan oleh air sungai yang tercemar sehingga tidak bisa digunakan untuk mengairi sawah milik warga sehingga mengakibatkan padi tidak dapat tumbuh secara optimal dan menyebabkan gagalnya panen warga sekitar. Oleh sebab itu, seharusnya PT Samitex Sewen Bantul juga dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana. Sanksi perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan yang termasuk gugatan perwakilan kelompok, hal gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dalam materi pencemaran limbah B3 ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh, ataupun ada saran dan kritik, kami persilakan. Ya, terima kasih kelompok 6. Silakan jika ada yang ingin menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 6. Izin bertanya, Bu. Silakan Farah. Kan tadi teman-teman dari kelompok 6 bilang kalau misalnya PT Samian tadi ya? Samitex. PT Samitex itu tadi harus dikenakan sanksi yang lebih berat. Nah, menurut teman-teman sanksi yang lebih beratnya itu berupa apa ya? Apakah cukup dengan denda gitu, atau mereka harus memperbaiki sistem irigasi ya tadi, sistem irigasinya tadi, atau cukup untuk menutup perusahaan tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Farah. Baik, bagus sekali pertanyaannya, karena memang tadi yang diinformasikan itu memang baru hukum yang sanksi yang mereka dapatkan ya, mulai dari sanksi administrasi berupa teguran tertulis sampai ke paksaan pemerintah, baru itu gitu ya. Kemudian kelompok menyarankan harusnya ada sanksi yang lebih berat untuk supaya baik si perusahaannya sadar dan kemudian memperbaiki, atau bahkan untuk upaya memperbaiki lingkungan. Silakan dijawab kelompok 6, sanksi apa? Sanksi beratnya itu memang belum terjelaskan tadi ya, seperti apa? Silakan. Baik, Ibu izin menjawab. Untuk menurut kelompok kami, untuk sanksi terberat itu berdasarkan pasal 104 Undang-Undang PPLH, pelanggaran bisa diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Lebih lanjut lagi, jika aktivitas produksi limbah tersebut dinilai dengan label kesengajaan, terdapat tambahan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal 15 miliar. Oke, di pasal 104 itu khusus untuk membahas pelanggaran limbah B3 atau pelanggaran pencemaran lingkungan secara umum? Boleh dibantu? Tadi betul ya, jadi ada sanksinya itu berarti langsung naik ke sanksi pidana ya. Jadi ada denda dan juga sanksi kurungan ya, karena terbukti sebenarnya tadi disampaikan oleh kelompok bahwa sambil dicari ya 104 tadi untuk apa, bahwa pencemaran limbah yang dilakukan oleh PT Samitex Sewen ini menyebabkan rusaknya ekosistem perairan ya di media lingkungan tempat mereka membuang limbah. Jadi ikan tadi mati, kemudian si sungai tadi menjadi sungai mati yang tidak bisa digunakan untuk sumber air minum bagi hewan sekitar maupun untuk irigasi bagi aktivitas pertanian warga. Ya, karena berubah warna sungainya ya sampai ke kayak putih susu ya, putih pekat, biru atau merah pada waktu tertentu, itu kan agak-agak gimana gitu ya, udah bisa menyebabkan
memang kerusakan lingkungan seperti itu. Oke, tadi menjawabnya sudah cukup baik. Sanksi berat yang bisa ditambahkan itu merujuk ke pasal, cuman di sini mungkin bisa diperjelas. Pasal 104 Undang-Undang PPLH itu tentang apa? Apakah dia spesifik ke pelanggaran terhadap limbah B3 gitu ya, pelanggaran kasus lingkungan yang terkait limbah B3 atau pencemaran lingkungan secara umum. Soalnya kalau nggak salah saya juga pernah dengar ini ya, 104 ini di kelompok sebelumnya. Saya cuma mau konfirmasi tidak menyalahkan. Silakan. Kelompok 6, dibuka boleh Undang-Undang 32 2009-nya. Coba ke awal tadi. Ini siapa yang share screen? Nadia. Nah, stop di sini. Nanti saya mau tanya juga sekalian di sini. Silakan dibuka dulu untuk menjawab pertanyaan tadi. Menjawab yang tadi. Ya, silakan. Kalau untuk pasal 104 itu, Bu, itu masuk ke perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bu. Oh ya, berarti sanksi umum ya yang bisa diberikan kepada semua pelanggar yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Cuma nanti kan itu kan maksimal semua ya, maksimalnya 15 tahun, maksimalnya 15 miliar. Kita akan bisa melihat dari akibat kerusakan lingkungan yang dilanggar seperti itu ya. Jadi kisarannya di situ ya, kisarannya di situ tuh sampai dengan 15 tahun atau maksimal dendanya juga 15 miliar. Oke, seperti itu Farah kalau menurut kelompok 6 ya. Jadi ada penambahan sanksi pidananya ya, dan itu kalau menurut saya juga sudah cukup sesuai karena tadi dijelaskan kerusakan lingkungannya tuh cukup parah ya, sampai menyebabkan kemungkinan rusaknya ekosistem atau bahkan hilangnya ekosistem perairan tempat si limbah B3 tadi dibuang. Nah, yang mau saya perjelas untuk kelompok 6 sebelum ke kelompok yang lain ya, itu ada di nomor 2. Aturan yang dilanggar adalah UU 32 tahun 2009 pasal 73. Boleh tahu pasal 73 tentang apa? Karena ini cukup berbeda dengan kelompok sebelumnya. Kalau kelompok sebelumnya dia di pasal 60 dan pasal 61 tentang dumping B3 gitu ya. Kalau ini 73 tentang apa? Jadi nanti nggak apa-apa, nanti sebelum dikumpul boleh dilengkapi ya. Jadi kayak dilengkapi kayak yang nomor 1, 3, dan 4. Ya, silakan dijawab dulu secara lisan sekarang biar teman-temannya tahu. Pada saat nanti diupload boleh dilengkapi. Jadi UU nomor 32 2009 pasal 73 tentang apa? Silakan. Ya, silakan Mela. Membantu ya? Silakan Mela. Bu, bukan membantu tapi ingin bertanya, Bu. Oh, boleh, boleh. Boleh, yang kelompoknya silakan sambil mencari ya yang saya tanya. Mela akan coba menambah pertanyaan atau diskusinya. Silakan, Mel. Baik, terima kasih, Bu. Selain berdampak terhadap ekosistem sungai, PT Simtek apakah berdampak juga terhadap kesehatan masyarakat? Dan apa saran dari kelompok teman-teman agar pencemaran limbah B3 yang dihasilkan oleh PT Simtek tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat dan juga lingkungan? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Mela. Jadi mungkin pertanyaan seperti ini ya. Tadi tidak juga dijelaskan atau tidak juga diinformasikan oleh kelompok apakah pembuangan limbah tadi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Jika ada, mungkin bisa ditambahkan atau dijelaskan ya, baik secara tertulis maupun langsung pada saat ini. Yang kedua, ini kan sebenarnya nggak bisa dihindari nih ya, maksud saya limbah yang dihasilkannya udah pasti B3 nih, gitu. Nah sekarang solusinya apa nih gitu?
supaya meskipun mereka menghasilkan limbah B3 ya, tapi mungkin dampaknya terhadap lingkungan itu minimal gitu, atau dampaknya terhadap kesehatan itu minimal, sehingga masih memberikan ruang dan waktu bagi lingkungan maupun bagi tubuh manusia yang terpapar itu untuk dapat memperbaiki gitu, memperbaiki dirinya sendiri atau melakukan self purification gitu, sehingga tetap bisa benar-benar dampaknya itu minimal. Silakan kelompok 6. Silakan, tadi banyak kelompoknya ya selain Bernita. Boleh ke anggota Nadia ke slide sebelumnya. Nah, itu ditambahkan oleh Roski. Oke, jadi pasal 73 ini adalah tentang pengawasan atau penanggung jawab pengawasan atau tanggung jawab pemberi izin lingkungan ya, gitu ya. Jadi si Perda ya, pemerintah daerah ya, Pemda gitu ya. Coba kita ini bisa kita berarti agak kurang tepat ketika misalnya kita bilang bahwa ini melanggar pasal 73, kecuali kayak kasus teman yang sebelumnya tuh yang pernah presentasi tentang yang ini, yang pemerintah daerahnya itu masih memberikan izin di pertemuan keberapa ya, tentang air kalau nggak salah, pencemaran air. Bukan yang semen, kan ada 2 kelompok tuh, ada yang satu tentang semen, nah satunya lagi ya, kalau nggak salah yang di Semarang, kalau yang semen kan di Jawa Timur, nah yang di Semarang itu. Jadi itu tuh ketika kita melihat adanya pelaku atau penanggung jawab yang memberikan izin kegiatan, yaitu Pemda tidak melakukan kegiatan pengawasan dan tidak memberikan pengawasan terhadap kegiatan suatu industri, gitu ya. Nah, ini bisa diajukan nih gitu pasal 73 ini. Gitu. Iya, benar. Jadi kayak gini penjelasannya. Pasal 73 itu tentang pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi melakukan perusakan terhadap lingkungan. Nah, pengawasan ini menjadi tanggung jawab pemberi izin lingkungan. Pemberi izin lingkungan siapa? Pemda kan, ya, wali kota, gubernur itu kan yang memberikan izin kan, izin lingkungan. Nah, kalau kalian lihat materi sebelumnya, pemberi izin lingkungan ini juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Ketika pengawasan ini dianggap lalai sehingga industri yang diberi izin atau aktivitas yang diberi izin lingkungan itu melakukan pelanggaran, maka kayak yang kemarin saya bilang, kok saya sendiri yang lupa. Jadi bisa bertingkat. Jadi pengawasannya bisa beralih ya. Pengawasan bisa beralih yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah menjadi pengawas pusat. Seperti itu. Nah, ketika Pemda tadi lalai melakukan pengawasan, maka kita bisa menggunakan pasal 73 ini gitu. Ya, untuk menggugat si Pemdanya ya, atau pasal 73 ini bisa digunakan apabila menteri ataupun atasan di atas atasan struktural di atas Pemda ingin mengambil alih pengawasan lapis kedua. Nah, itu ya, ingat ya materi tentang yang sebelumnya tentang pengawasan lapis kedua bisa dilakukan ketika ini ya. Jadi pasal 73 bisa dinaikkan. Jadi saya rasa untuk aturan yang dilanggar masih kurang tepat jika kita pakai 73. Bisa kita pakai yang di pasal 60 tadi karena dia sebenarnya juga dumping ya. Dumping itu langsung membuang ke media lingkungan tanpa melakukan proses treatment terlebih dahulu, seperti itu ya. Gitu. Mungkin bisa di pasal 60 ketika ternyata dia tidak juga memiliki izin untuk melakukan pembuangan limbah, bisa berlapis ke pasal 61. Mungkin seperti itu. Gimana kelompok 6? Paham maksudnya?
Jadi pasal 73 meskipun misalnya, tapi ini yang tertulis di berita Bu. Nah, itu fungsi kita untuk mereview, gitu ya. Jadi pasal 73 ini bisa digunakan tadi ya, ketika fungsi pengawasan itu tidak berjalan oleh Pemda atau pemberi izin lingkungan. Oke. Gitu ya, paham ya kelompoknya ya. Raski yang memberikan tambahan informasi, mengerti ya Raski ya, maksudnya ya. Ingat ya, yang waktu kita kemarin tentang pengawasan, ya ada materi saya tentang pengawasan, jadi ada pengawasan lapis kedua, kapan berlakunya seperti ini. Di pasal 73 diperjelas. Oke. Oke, silakan kelompok 6 menjawab pertanyaan Mela tadi. Ada 2 pertanyaannya. Bernita, Nadia, kemudian tadi ada siapa lagi? Silakan. Sorry Nadia, coba balik lagi Nat ke anggota Nat. Coba saya absen. Ibu, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Mela, Bu. Ya, silakan Erika. Tadi Mela bertanya, apa dampak dari pencemaran limbah B3 yang dihasilkan PT Simtek terhadap kesehatan masyarakat di daerah tersebut, Bu? Adapun Bu, akibat dari pencemaran limbah tersebut, timbulnya penyakit berupa gangguan pencernaan seperti diare, tifus, keracunan akut dan keracunan kronis, timbulnya jamur pada kulit, sesak nafas, serta gangguan syaraf. Terima kasih. Oke, gangguan kesehatan itu lebih disebabkan karena pajanan toksikan dari apa? Dari pewarna tadi ya, zat kimia ya. Karena ini kan dia fungsinya adalah tekstil. Aktivitas dari PT Samitek ini adalah tekstil ya. Menghasilkan tekstil baik berwarna maupun dia print ataupun polos gitu ya. Jadi di dalam prosesnya itu ada proses yang menggunakan cairan untuk pencelupan, untuk mempertahankan warna pada kain, untuk pewarnanya itu sendiri. Nah, jadi bahan-bahan kimia itu ya. Bahan kimia untuk pewarna maupun pelarut itu yang kemudian menjadi toksikan bagi masalah kesehatan yang tadi disebutkan oleh Erika. Oke, baik. Terima kasih Erika. Untuk yang kedua, upaya apa nih yang bisa disarankan kelompok untuk si PT Samitek Sewon tadi? Kira-kira? Izin menjawab, Ibu. Jadi menurut kelompok kami, karena PT Samitek itu tersendiri udah mempunyai saluran irigasi untuk limbah B3-nya, jadi kami, menurut kelompok kami, PT Samitek itu tidak membuang limbah B3-nya ke sungai karena sudah memiliki saluran irigasi tersendiri, Bu. Artinya diolah gitu. Sebenarnya kalau limbah itu pasti bakal dibuang ke media lingkungan. Cuman mungkin di sini entah itu ada treatment tambahan, entah itu juga mungkin bisa dia menyerahkan ke pihak ketiga ya. Jadi ingat pelajaran tentang limbah B3 itu tidak bisa sembarangan diolah oleh penghasil limbah B3 ya. Kalaupun dia mau mengolahnya sendiri maka dia harus ada izinnya. Gitu ya. Izinnya tadi secara jelas diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 tadi ya. Dia harus punya izin, dia harus punya media untuk pembuangan limbah B3-nya, harus punya metode tertentu gitu ya. Namun memang cost-nya lebih mahal. Nah, ketika dia mau melakukan pengolahan sendiri, itu tadi konsekuensinya adalah dia harus updating terhadap perizinan ya, perizinan gitu. Oke, baik. Terima kasih Nadia. Jadi intinya ya saya mengembangkan jawaban dari Nadia tadi. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Cukup jelas ya saya rasa apa yang tadi disampaikan oleh kedua kelompok mewakili untuk pemahaman kita terkait regulasi tentang pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3.
Ya, boleh di stop share. Terima kasih kepada kelompok 5 dan kelompok 6. Silakan nanti selanjutnya ya, jika nanti e-learningnya sudah cukup baik, akan saya buatkan menu untuk upload tugasnya, diperbaiki dulu atas masukan saran dari teman-temannya tadi, jika bisa ditambahkan ya. Terima kasih atas perhatian dan sarannya. Kita akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, saya tutup kelasnya ya.